biasanya 1 atau 2 versi sebelum yang sekarang yang the latest version. Jadi kita biasanya masih tetap harus ngupdate sendiri. Nah, ada juga default konfigurasinya itu juga nggak secure. Nah, di dalam web hosting itu ada beberapa jenis kontrol panel yang ada. Jadi ada namanya Flash, kemudian cPanel, ada juga yang ISP config. Terus kemudian kalau yang kita pakai server di rumah kita itu biasanya kita pakai Webmin. Webmin ini gratis, sementara Flash, cPanel ini bayar. Dan juga ada Xpanel kalau misalnya pakai OS X. Dan masih banyak lagi tipe kontrol panel. Jadi masing-masing antara provider yang satu dengan yang lain itu mereka bisa pakai kontrol panel yang berbeda-beda. Jadi belum tentu kalau misalnya kita pindah hosting itu akan dengan mudah memindahkan file-filenya atau backup filenya. Jadi ada kadang-kadang beberapa hal yang harus dilakukan dan nggak mudah. Nah, kalau yang pertama kali kita register itu kita register domain. Nah, setelah domain itu kita bisa membuat subdomain. Nah, jadi subdomain itu merupakan bagian dari main domain kita. Nah, jadi kita bisa nambahkan unlimited ya. Jadi bisa banyak sekali subdomain yang kita punya. Jadi misalkan kayak blog nama domain kita apa, atau mail, atau forum, atau store, dan seterusnya. Nah, subdomain juga bisa dipakai untuk membedakan server yang kita pakai di mana. Jadi misalkan yang www itu ada di Amerika, terus kemudian yang 2 ada di Indonesia, 3 ada di Eropa, dan seterusnya. Nah, kalau penggunaan di university itu biasanya dipakai untuk mengesain departemen. Jadi misalkan kayak di Wisconsin sini, UW itu ada cs.wis.edu. Nah, CS itu untuk computer science. Nah, sedangkan penamaan subdomain bisa panjang ya, maksimal 62 karakter. Tapi biasanya ISP juga ini punya limitasi, kadang-kadang dibatasin cuma sampai 25 atau 30 saja panjangnya. Karena orang nggak mungkin akan ngapalin nama domainnya yang panjang sekali. Nah, setelah kita punya web hosting, yang pertama harus kita lakukan, usahakan bikin email address-nya. Jadi bikin email address-nya jangan cuma email address kita saja, tapi juga ada beberapa yang biasanya dipakai untuk komunikasi di internet. Itu biasanya pakainya webmaster. Terus kemudian webmaster itu biasanya yang informasi mengenai hosting atau technical supportnya kalau misalnya ada masalah, atau misalkan ada orang yang mau beli domain kita, itu biasanya mereka akan mengirimkan ke webmaster. Kemudian info kalau misalnya pengen tahu mengenai produk atau servisnya, abuse kalau misalnya ada yang menyalahgunakan, no reply itu kalau untuk email-email yang kita kirimkan tapi kita nggak berharap orang itu mereply. Terus tentunya ya email kita sendiri. Jadi pastikan pada saat setelah kita register, buat email ini terlebih dahulu. Kemudian bisa juga semua emailnya kita forward ke email kita. Jadi nanti kita akan juga demoin bagaimana cara memforward email. Nah, pada saat kita bikin setup email account, kita juga bisa setup email forwarding. Jadi misalkan kita sudah terbiasa pakai Gmail, ya. Sementara kita juga baru saja bikin account atau bikin domain. Nah, semua email-email yang di domain ini nanti kalau seandainya orang kirim
di forward ke email, ke Gmail account kita. Itu salah satunya. Kita bisa ngeset anti spam, jadi supaya nggak banyak junk mail yang masuk. Juga bisa setel berapa skornya untuk bisa lolos. Kemudian juga auto respon, ini sangat berguna sekali apabila kita menerima artikel, misalkan nantinya ada setup